Guys, lihat sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Halo, saya Zulfa Khairuni Hayati dengan NIM 2203065404. Halo, saya Yulia Puspita Dewi dengan NPM 22330004. Saya Tia Milan Anggreni dengan NPM 22330007. Saya Fadi Febriana dengan NPM 21330011. Saya Laila Nusobia dengan NPM 21330001. Hai, saya asistennya. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum efek rumah kaca adalah yang pertama, praktikan dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya efek rumah kaca di lingkungan sekitar. Yang kedua, praktikan dapat mengidentifikasi dampak dari efek rumah kaca bagi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, tujuannya yakni praktikan dapat mengidentifikasi solusi untuk efek rumah kaca. Selanjutnya yakni manfaat praktikum. Manfaat praktikum efek rumah kaca adalah yang pertama, praktikan dapat mengetahui penyebab dari efek rumah kaca di lingkungan sekitar. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui dampak yang terjadi dari efek rumah kaca di lingkungan sekitar. Lalu untuk manfaat yang terakhir yakni praktikan dapat memberikan solusi untuk efek rumah kaca di lingkungan sekitar. Menurut Miori di tahun 2019 menyatakan greenhouse effect atau yang lebih dikenal dengan sebutan efek rumah kaca adalah sebuah kondisi di mana suhu dari sebuah benda permukaan langit seperti planet dan bintang meningkat secara drastis. Meningkatnya suhu ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi dari komposisi serta keadaan atmosfer yang mengelilingi benda langit tersebut. Terdapat beberapa penyebab efek rumah kaca, diantaranya menurut Ardhania di tahun 2023, penyebab emisi gas rumah kaca berasal dari kegiatan sehari-hari manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, listrik, air, dan untuk kebutuhan pangan. Zat-zat yang dapat menghasilkan emisi karbon dan gas rumah kaca diantaranya yakni karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Penyebab dari efek rumah kaca selanjutnya yakni pendapat dari Aishi di tahun 2020 dan Susilo di tahun 2019. Mereka menyatakan bahwa terlalu banyak gas emisi atau gas buang yang terdapat di udara menyebabkan udara panas dan kesulitan untuk memantul ke angkasa luar. Selain itu, kendaraan bermotor juga menjadi penyebab dari efek rumah kaca. Gas emisi dari kendaraan bermotor merupakan sebagai sumber utama penghasil polusi udara bagi karbon monoksida. Selanjutnya, yakni dampak dari efek rumah kaca menurut Pratama di tahun 2019, menyatakan pada cuaca yang ada di dunia, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Dampak efek rumah kaca selanjutnya yakni menurut Azmi di tahun 2020, efek rumah kaca juga sangat berdampak bagi hewan. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk berimigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Hewan-hewan yang berimigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan punah. Dampak selanjutnya yakni menurut Triana di tahun 2008. Efek rumah kaca juga berdampak pada kesehatan. Perubahan temperatur, kelembapan udara, dan curah hujan yang ekstrim mengakibatkan nyamuk lebih sering bertelur, sehingga faktor yang tertularkan penyakit pun bertambah. Selanjutnya yakni untuk solusi dari efek rumah kaca. Solusi pertama yakni menurut Rahmadanian di tahun 2022, solusi untuk efek rumah kaca dapat dilakukan dengan menanam pohon. Menanam satu pohon berukuran besar dapat menyerap 6 kg karbon dioksida per tahunnya. Dalam seluruh masa hidupnya, satu batang pohon dapat menyerap 1 ton karbon dioksida. Selain penanaman pohon, solusi untuk efek rumah kaca selanjutnya yakni menurut Kurnia di tahun 2021 yakni memberikan peraturan oleh pemerintah
untuk mempertegas mengenai batasan emisi gas yang cukup memadai bagi kendaraan yang lebih modern, sehingga dapat memberikan dukungan kepada para pelaku ekonomi untuk lebih semangat dalam menciptakan produk terbaru yang gas buangnya lebih ramah lingkungan. Untuk solusi efek rumah kaca selanjutnya, yakni menurut Ali Mujiang di tahun 2020, program menurunkan emisi secara internasional telah dilakukan sejak tahun 1979 dalam bentuk perjanjian internasional. Pada Desember 1997, dari konferensi negara pihak ketiga di Kyoto, Jepang, Protokol Kyoto telah disahkan sebagai dasar bagi negara Aneks 1 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca minimal 5,2% dari tingkat emisi di tahun 1990 menjelang komitmen periode pertama pada tahun 2008 hingga 2012. Indonesia sendiri sudah meratifikasi Protokol Kyoto tanggal 28 Juli 2004 melalui Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2000. Prosedur percobaan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, mengisi air ke dalam teko listrik secukupnya. Ketiga, setelah teko listrik diisi air, tunggu sampai air mendidih. Keempat, mengukur suhu awal di teko listrik, lalu menuangkan air ke dalam toples. Kelima, menghidupkan timer selama 10 menit dan setiap 2 menit catat suhu airnya, lalu masukkan ke dalam tabel. Efek rumah kaca adalah fenomena di mana panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi tertahan oleh gas-gas di atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, dan uap air, sehingga menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Dalam percobaan ini, kita menggunakan dua jenis pengaturan untuk mengamati perubahan suhu dalam waktu 10 menit, dengan pengukuran dilakukan setiap 2 menit. Percobaan pertama menggunakan botol tertutup, sedangkan percobaan kedua menggunakan botol terbuka. Pada percobaan pertama, botol tertutup, hasil pengukuran suhu sebagai berikut. Pada 2 menit pertama, suhu 351,1 derajat Kelvin. Pada 4 menit, suhu 347 derajat Kelvin. Pada 6 menit, suhu 345 derajat Kelvin. Pada 8 menit, suhu 342,6 derajat Kelvin. Dan pada 10 menit, suhu 340,4 derajat Kelvin. Sementara itu, pada percobaan kedua dengan botol terbuka, hasil pengukuran suhu sebagai berikut. Pada 2 menit pertama, suhu 347,7 derajat Kelvin. Pada 4 menit, suhu 343,9 derajat Kelvin. Pada 6 menit, suhu 340,6 derajat Kelvin. Pada 8 menit, suhu 337,9 derajat Kelvin. Dan pada 10 menit, suhu 335,5 derajat Kelvin. Dari data tersebut, terlihat bahwa suhu pada botol tertutup cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan botol terbuka. Hal ini disebabkan karena pada botol tertutup, panas yang ada di dalam botol terperangkap dan tidak dapat keluar dengan mudah, mirip dengan efek rumah kaca di atmosfer bumi. Botol tertutup menciptakan kondisi di mana energi panas dari lampu atau sumber panas lain terperangkap di dalam,
menyebabkan peningkatan suhu yang lebih signifikan. Sebaliknya, pada botol terbuka, panas lebih mudah untuk keluar ke lingkungan sekitar, sehingga suhu di dalam botol lebih cepat turun. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana isolasi termal bekerja dan bagaimana suatu sistem tertutup dapat mempertahankan panas lebih lama dibandingkan dengan sistem terbuka. Selain itu, terdapat hubungan antara suhu terhadap waktu. Pada gelas A tertutup, apabila waktu semakin lama, maka penurunan suhunya tidak terlalu besar. Sedangkan pada botol B terbuka, semakin lama waktu pengukuran, maka penurunan suhunya semakin besar pula. Cara kerja praktikum efek rumah kaca dapat diibaratkan seperti kenaikan gas CO2. Namun pada praktikum ini kami menggunakan H2O sebagai contoh dari efek rumah kaca. Uap air merupakan penyumbang terbesar bagi efek rumah kaca. Uap air tidak terlihat dan harus dibedakan dari awan dan kabut yang terjadi ketika uap membentuk butir-butir air. Jumlah uap air dalam atmosfer berada di luar kendali manusia dan dipengaruhi terutama oleh suhu global. Jika bumi menjadi lebih hangat, jumlah uap air di atmosfer akan meningkat karena naiknya laju penguapan. Ini akan meningkatkan efek rumah kaca dan pemicu naiknya pemanasan global. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini terjadi akibat kenaikan pembakar bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk mengabsorsinya. Energi yang diabsorsi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Hanya saja sebagian sinar inframerah tersebut tertahan oleh awan, gas CO2 dan gas lainnya sehingga terpantul kembali ke permukaan bumi. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer, maka semakin banyak pula gelombang panas yang dipantulkan bumi dan diserap atmosfer. Dengan perkataan lain, semakin banyak jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer, maka semakin banyak pula panas matahari yang terperangkap di permukaan bumi. Akibatnya, suhu permukaan bumi akan naik. Secara keseluruhan, percobaan ini menggambarkan prinsip dasar dari efek rumah kaca, di mana gas-gas rumah kaca di atmosfer bertindak seperti penutup yang memerangkap panas, menyebabkan suhu di permukaan bumi menjadi lebih tinggi dibandingkan jika tidak ada gas-gas tersebut. Fenomena ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks perubahan iklim dan pemanasan global. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu akan berbanding terbalik dengan suhu yang dihasilkan. Artinya, semakin lama waktu, maka akan semakin kecil suhu yang dihasilkan. Namun, terdapat hasil yang berbeda antara botol tertutup dan botol terbuka, di mana botol tertutup menunjukkan penurunan suhu yang tidak terlalu ekstrim atau signifikan. Hal tersebut disebabkan karena botol tertutup yang mengakibatkan mengurangi transfer panas dengan lingkungannya, sehingga suhu dalam gelas tertutup lebih stabil. Sedangkan pada botol terbuka yang mengalami penurunan suhu yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya hambatan untuk udara panas keluar, yang memungkinkan panas untuk lebih mudah keluar ke lingkungan sekitar. Hal tersebut menyebabkan penurunan suhu yang lebih cepat seiring berjalannya waktu.